Di segmen video ini, saya akan membahas tentang penggunaan garis dalam proyeksi ortografik. Benda tiga dimensi yang memiliki lubang kecil dan lubang untuk mur atau baut akan terlihat seperti ini, dan tampak depannya terlihat seperti ini. Saat digambarkan proyeksi ortografik pandangan depannya, maka akan ada garis-garis yang tak terlihat, dan digambarkan dengan garis putus-putus tipis seperti ini. Yang harus diperhatikan adalah penggunaan garis putus-putus seperti ini, yaitu saat awal harus dimulai dengan garis, dan saat akan memotong garis nyata, garis putus-putusnya melompati garis nyata. Dan saat akan bertemu dengan garis nyata, harus ada jarak karena merupakan kelanjutan garis nyata di bagian belakangnya. Selain itu, digunakan garis titik garis atau garis bergores yang mendandakan sumbu dari buah lubang atau rongga seperti ini, sehingga disebut garis sumbu, dan digambarkan sepanjang lubangnya dan memotong bendanya. Saat menggambarkan proyeksi ortografik dari suatu benda dalam suatu pandangan, seringkali ditemui ada garis yang berhimpit seperti garis benda, garis bayang-bayang, dan garis sumbu yang penggambarannya berbeda satu sama lain, sehingga harus ada garis yang diprioritaskan untuk ditampilkan, yaitu garis benda selalu paling diutamakan, kemudian garis bayang-bayang dan garis sumbu. Seperti contoh A ini yang merupakan pandangan dari atas, akan ada garis yang berhimpit antara garis nyata dan garis sumbu dari lubang di tengah, sehingga garis benda yang diutamakan digambar, sedangkan garis sumbunya yang berhimpit tidak digambar. Tetapi bagian atas dan bagian bawah dari garis sumbu yang memotong bendanya harus digambarkan dengan disediakan jarak antara garis nyata dan garis sumbunya. Kemudian contoh B adalah pandangan samping kanan di mana garis putus-putus bagian atas lubang berhimpit dengan garis benda yang ada, sehingga tidak perlu digambar lagi. Untuk contoh C yang berhimpit adalah garis sumbu dan garis bayang-bayang di bagian paling belakang, dan yang ditampilkan adalah garis putus-putusnya, karena lebih diprioritaskan. Jadi urutan saat menggambarkannya adalah semua garis bendanya terlebih dahulu. Jika semua sudah selesai, baru garis putus-putus, lalu garis sumbunya. Ini adalah contoh menggambar bentuk silinder. Misalkan dari bentuk balok ini, kita ubah bagian atasnya menjadi membulat, sehingga gambar samping kanannya tidak ada garis benda antara permukaan membulat dengan sisi bidang lurus, tetapi digambarkan dengan garis sumbu dari tengah bagian yang membulat. Dan tampak atasnya menjadi persegi panjang dengan garis sumbu di tengah yang memotong persegi panjang, sehingga di ketiga pandangan terdapat garis sumbu untuk bagian yang membulat. Lalu pertanyaannya, gambar pandangan mana yang berulang, kemudian berapa pandangan yang perlu, dan pandangan yang mana saja. Kemudian, jika bentuk tadi kita buat lubang di tengahnya, maka akan terdapat garis putus-putus pada tampak atas dan samping kanannya. Kemudian garis sumbu pada gambar lubang dan bagian atas yang membulat digambarkan sekaligus menjadi satu bagian. Lalu, jika bentuk tadi kita tambahkan lagi lubang untuk baut atau mur, maka pada tampak atasnya akan ada garis putus-putus dari lubang di tengah yang berdekatan dengan garis putus-putus lubang bor. Lalu pada samping kanan akan ada garis yang berhimpit antara garis bayang-bayang lubang di tengah dengan garis sumbu dari lubang bor, dan yang ditampilkan hanya garis putus-putusnya saja karena lebih diprioritaskan. Sama seperti sebelumnya, pertanyaannya adalah berapa pandangan yang perlu dan pandangan yang mana saja. Ini adalah penggunaan garis-garis perpotongan dalam proyeksi ortografik. Jadi garis perpotongan antara dua permukaan geometri harus digambar dengan garis nyata bila terlihat dan dengan garis putus-putus bila tersembunyi. Contohnya adalah dua benda berpotongan. Ada garis nyatanya yang terlihat sehingga proyeksinya akan seperti ini. Dan jika bersinggungan, di mana diameter silinder ini sama dengan lebar dari bentuk baloknya, maka tidak ada garis nyata seperti ini.
Jadi untuk permukaan melengkung yang menyinggung permukaan vertikal seperti gambar di sebelah kiri, maka tidak ada garis nyatanya pada tampak atas dan samping kanan. Dan jika permukaan yang melengkung memotong permukaan vertikal seperti gambar sebelah kanan, maka akan ada garis nyatanya pada tampak atas dan samping kanan. Untuk contoh yang ini, kurva melengkung ke bawah dengan kemiringan yang landai dan sangat halus sehingga tidak ada garis nyatanya. Jika kurva melengkung menghasilkan permukaan vertikal, maka permukaan vertikalnya ditampilkan dengan garis nyata pada gambar tampak atas. Penggambaran beberapa jenis garis perpotongan sebenarnya dapat disederhanakan agar lebih hemat waktu, seperti contoh perpotongan dari dua buah silinder ini. Saat silinder kecil berpotongan dengan silinder besar, perpotongannya disederhanakan dengan garis lurus, dan saat perpotongannya lebih besar, digambarkan dengan busur, dengan jari-jari sama dengan jari-jari silinder besar seperti ini. Perpotongan yang lebih besar lagi, penggambarannya dapat diplot secara akurat dengan proyeksi titik-titik sepanjang busur dari tampak atas dan samping kanannya. Kemudian yang terakhir, saat silinder berpotongan dengan diameter yang sama, perpotongannya digambarkan dengan dua garis miring hingga bagian tengahnya. Sekian segmen video kali ini, semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu jaga kesehatan Anda.